kita mau perpisahan aja dipasangin sound Sam. Ada videonya dipasangin sound dan manggil biduan. Sumpah. Beneran. Mewah dong. Tapi biduan yang itu sih maksudnya yang nggak ada yang bayar juga sih biduannya, mungkin kayak biduan gabut kayak mungkin ya. Waduh, kata-kata baru tuh biduan gabut. KKN di tempatku tempatnya gunung. Nah setiap bangun pagi kita ke kamar mandi tuh, kamar mandi nggak ada atapnya. Kalau kita berak apa kalau kita pipis di atas ada elang. Ada pak di daya luhur. Beneran. Udah kayak apa namanya? Udah kayak kejadian apa gitu ya. Beneran. Maksudnya itu cerita, aku diceritain beneran. Kenapa setiap berak ada elang? Podcast penuh canda tawa buat hariku jadi ceria. Sekarang aku tahu harus dengar podcastmu. Podcast yang selalu kutunggu, Barmadang Podcast pilihanku. Let's go, Barmadang Podcast. Di sini masih ada Afin dan juga Islam. Halo Islam. Halo. Apa kabar? Baik saja. Halo semuanya para pendengar yang sedang menikmati obrolan kami, baik Anda sedang bersantai mau tidur maupun Anda sedang bermadang. Tahu Anda sedang jomblo. Iya, sakit boleh juga. hati. Teret teret tet 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 teret teret. Suara apa itu? Apa sih? Tapi itu ini sih Islam. Soundnya sempat viral pas kemarin-kemarin itu ada film KKN di desa Penari. Ponari ya Pak? Nah ya. Jadi Nggak dia boleh sebut ya. Nah, gitu. KKN-nya di ini, di tempat orang yang suka nyelupin batu itu loh. Ponari. Itu dia. Kok zaman dulu bisa ya bang? Ada orang ngantri bawa gelas. Padahal yang dicelupin itu bakteri. Tapi emang katanya ini sih Islam apa? Penyakit itu datangnya 10% dari makanan, 90% dari pikiran. Betul. Kayak gitu. Jadi katanya itu yang bilang peneliti dari Jepang. Oke. Jadi aku mungkin agak sedikit percaya dengan kejadian Ponari. Kok jadi Ponari kita bahasnya ya? Ya udah lanjut aja lah. Ponari kenapa? Lanjut sedikit ya. Kan aku tadi bilang penelitiannya menyebutkan 10% dari makanan, 90% dari pikiran. Betul. Jadi kayak mungkin ada orang yang sakitnya karena pikiran kayak pusing atau apa. Terus tiba-tiba dia percaya bahwasanya batu yang dicelupin Ponari ke dalam air minum itu bisa menyembuhkan. Itu akhirnya sembuh ketika minum. Aku percaya sih. Karena mungkin dia termasuk dalam kategori penyakit yang 90% itu. Karena sugesti lah ya. Sugesti, betul. Akhirnya dia pikirannya menemukan bahwa ini dia obat yang tepat. Adalah mencelupkan batu. Apa itu resep dokter? Waduh. Fuck apotik. Iya. Apa itu vaksin? Waduh. Kita boykot. Dia sebut merek ya tadi ya. Maaf. KKN di Desa Penari. Aku kan tadi bilangnya itu ada sound viral kayak gitu sih. Yang tahu soundnya. Nah, padahal di filmnya sendiri nggak ada sound itu kan? Nggak ada. Itu sound yang dibuat sama clipper kan di TikTok kan? Dengan sound trompet itu, terus tiba-tiba ada Badara Wuhi. Jadi Badara Wuhi di filmnya tuh bentuknya apa Salam? Wah, manusia. Diketahui nggak sih bentuknya? Badara Wuhi. Badara Wuhinya di KKN Desa Penari. Ya itu yang ketemu sama si Bimanya, terus ketemu sama si pas bagian apa ya? Lah, dia bukannya pas bersenggama dia sama ininya ya, sama teman KKN-nya ya? Tapi kan ada beberapa part yang dia kelihatan loh. Terus pas yang ini, yang cewek, siapa ya, yang Agni Hawk yang main? Itu kan dia pas lagi nari. Pas lagi nari yang dikelilingin sama setan yang lain itu. Yeah. Itu kan situ juga ada Badara Wuhinya. Cewek berarti. Cewek yang bawain loh, yang bawa selendang itu biasanya loh.
Oh, aku agak lupa soalnya sama itu. Tapi itu apa ya? Film yang gimana menurut Mas Lam dengan KKN yang aslinya tidak sempat menceritakan proker, tidak sempat serawung dengan masyarakat, tiba-tiba ada KKN Desa Penari itu. Tapi ini ya, pengalaman KKN-mu di tempat KKN-mu kayak gitu nggak, Slan? Enggak sih. Kayak gitunya gimana? Maksudnya ada yang lokasinya. Oh. Karena zamanku KKN itu kan aku ada yang bener-bener kayak ada tiga kategori deh. Tiganya gini banget. Diumutin. Jadi sopan. Oh ya gini. Iya. Pokoknya ada 3 kategori tempat. Udah gini. 3 kategori tempat KKN. Ada yang tematiknya itu dikirim ke luar pulau. Oke. Ada yang dikirim ke tempat terpencil, biasa kecamatan-kecamatan terpencil kayak gitu, tapi masih di Jogja. Ikut perang nggak? Enggak dong. Emangnya desa itu apa namanya? Desa konflik apa? Enggak dong. Yang satunya lagi itu dia dikirim ke KKN itu di kota, di bagian Kali Code kalau nggak salah. Pokoknya di Kali Code itu kan ada pemukiman kan. Nah dia KKN-nya di situ. Nah itu KKN yang paling nggak berasa katanya. Oh KKN kayak nggak KKN nih. Soalnya bisa balik kosan kan karena deket. Oh iya betul. Iya. Kalau jauh kayak di Gunung Kidul, di Bantul itu kan agak lumayan jauh ya. Mas Afin dulu ke tempatnya di mana? Aku di Gunung Kidul. Oh. Iya betul. Berasa berarti ya? Lumayan. Berasa mendaki gunung gitu. Lewati lembah. Sungai mengalir indah. Oke lanjut. Apa tadi? Kan aku nanya kamu, Sam. Jadi tempat KKN-mu yang kayak gimana? Ke kota sih, masih kota. Masuknya kota. Sebenarnya dia tuh kalau dari pusat kota itu nggak jauh lah. Kalau dibandingin mau sama kalau dibandingin dari ke desa-desa yang lain, tempatku itu kayak ibarat Mas Afin dari pusat kota, terus ikut jalan besar ke arah mana gitu ya. Terus dia masuk gang, kayak masuk gang desa biasa aja. Berarti masih dekat jalan utama. Masih dekat jalan utama, dekat Pak. Ya pokoknya masih tercium keramaian lah. Hiruk-pikuk kota itu masih. Ininya ekonomi warganya aman aja. Nggak ada masalah di desa tuh. Di desa itu nggak ada sama sekali nggak ada masalah. Yang ada masalah paling anak-anak KKN-nya yang merusuh, datang ngapain kalian bikin plang di sini. Kayaknya nggak afdol emang kalau KKN belum bikin plang ya. Maksudnya segabut itu apa pemerintah desa nggak bisa apa bikin plang sampai harus anak KKN. Nah, ini yang pertama tuh usulan dari mana sih ya? Kayaknya kok bikin plang. Kayaknya kalau nggak bikin plang nggak KKN deh. Itu menurutku itu kayak vandal dengan apa ya namanya, vandalisme dengan gaya sih menurutku. Kalau vandalisme bagus. Nggak, itu mural dong yang bagus dong. Oh iya juga ya. Iya, vandal kan kayak orang coret-coret di pintu tokonya orang tuh. Ya kan? Tapi kan tulisannya ya Islam was here gitu. Ya kan? Kamu pergi ke toilet mall terus vandal. Islam pernah kencing di sini. Vandal ya kan? Tapi itu vandal dengan gaya. Karena nulisnya ada keterangan KKN posko berapa kampus ini gitu kan. Vandal sebetulnya kan. Cuma dengan gaya aja gitu, nunjukin informasi aja gitu kan. Biasanya penunjuk arah apa gitu kan. Itu sih. Masyarakat di tempatmu KKN itu masih ini nggak suka ngumpul-ngumpul gitu? Masih suka ngumpul-ngumpul. Kadang bahkan kalau di posko nih ya, kita pulang dari sekolah lah. Pulang dari sekolah kan biasa kan anak-anak KKN kan suruh ngajar apa segala macam gitu kan. Pulang dari sekolah, kita lagi ngumpul-ngumpul di depan, kadang ya warganya nyapa, kalau enggak ya mampir sekalian. Nanti ada warga beberapa apa ketua rantingnya datang ke posko gitu, ngopi-ngopi aja. Dimainin ya berarti ya poskonya sama anak-anak situ ya. Anak-anak apa
Literary anak-anak atau dia itu pemuda gitu? Ke pemuda lah. Bocil-bocilnya nggak ada yang main ke pos kamu? Banyak. Karena kan kadang ada ini juga, ada les. Oh. Jadi ada program les juga. Jadi kan bocil-bocil banyak lah yang datang situ. Enggak cuma buat les doang, kadang ya kalau habis les gitu terus waktunya pulang gitu, mereka nggak mau pulang dulu, main dulu gitu-gitulah. Itu waktunya pagi, siang, sore, malam? Siang. Udah nggak sekolah mereka siang? Ya kan bocilnya tuh bocil-bocil yang masih umur berapa? Ya masih umur kelas 1 gitu loh. Ya kan pulang-pulang gak sih kan siang, ya siang sore lah, jam-jam 3, jam setengah 3 gitu. Enggak, ini mereka dini ya? Dininya habis maghrib. Oh, dininya habis maghrib malah. Pokoknya waktu itu berarti ya main-mainnya. Iya terus ya. Tadi tanya masyarakatnya gimana? Iya benar, maksudnya kalau di tempatku KKN nyambung nih. Itu pemudanya hampir nggak di situ. Hampir susah menemukan pemudanya Selam. Karena keluar Karena negeri. merantau. Oh ya, merantau betul. Kok keluar apa tadi? Luar negeri. Enggak dong. Oh di tempatmu KKN pada keluar negeri? Iya, ada beberapa. Yang bahkan kemarin ada yang berangkat ke Kamboja tau. Yo? Ada. Waduh. Itu gara-gara belum mendengarkan podcast kita sih Selam. Jadi Kita KKN kayaknya belum ada rencana bikin podcast sih pas lagi KKN. Tapi kan itu video lama Selam, cuma belum diupload ya mungkin. Iya sih. Tapi kayaknya kemarin itu apa ya, orang-orang yang pada berangkat ke Kamboja itu yang dari desa itu taunya bahwa keadaan di Kamboja seperti itu pas orang-orang udah pada berangkat. Udah lama berarti berangkatnya? Udah. Dari tahun berapa? Nah, kurang paham. Belum pulang berarti? Belum. Wah, bisa pulang nggak ya? Ya, nggak tahu. Kurang tahu itu. Ya kita doakan saja yang baik-baik lah. Itu jadi pemuda itu hampir susah ditemukan. Karena ya itu tadi pada merantau gitu kan. Karena di tempat KKN itu bisa dibilang anomali sih. Anomali gimana ya? Pokoknya dia di tempatku KKN itu deket sama jalan gede, jalan utama gede. Kok gede? Deket. Tapi desanya itu aku nggak bisa bilang ekonominya bagus. Karena beberapa kali kesempatan aku menjumpai bapaknya. Bapak siapa? Loncat ya dari pemuda ke bapak ya, loncat dikit ya. Pokoknya bapak ya orang tua itu kan masih ada rutinan semacam kumpulan atau RT-an gitu kan. Nah setiap RT-an bapak-bapak ini itu arisan, mengadakan arisan. Tahu store-nya berapa? 2.000. Bener, sekecil itu. Jadi aku sambil mikir kok bisa orang-orang ini masih pada hidup gitu. Kenapa Anda menertawakan ekonomi lemah? Yang jelas ketawa di sini siapa ya betul? Nggak, aku di situ kayak semacam mikir apakah aku yang terlalu menghambur-hamburkan uang atau sedikit apa ya, aku rasanya nggak jelas sih pada waktu itu. Pas diceritain juga agak lumayan nelangsa. Pas lihat realitanya ya, Soalnya kalau ngelihat kehidupan sehari-harinya itu kan kayak orang berkebun, ya kayak orang biasa aja gitu kan, orang berkebun, terus orang berternak kayak gitu. Itu masih itu di sana. Jadi sentra di tempatku KKN itu bukan padi Islam, taninya. Apa? Singkong. Oh. Karena tanahnya itu tanah kapur, jadi susah ditanemin padi itu susah. Selain itu juga ya ada tapi nggak banyak. Selain itu ada juga apa namanya itu ya, tembakau. Tembakau di gunung? Ya kan di Gunung Kidul aku. Gunung Kidul gunung dong. Ya siapa tahu Gunung Kidul yang di pantainya. Kalau dari pantai berapa ya, mungkin 20 menit mungkin. Sini udara payung. Iya 20 menit ya udah ada payung lah.
Iyalah 20 menit lah sekitar lah. Wirapayung 10 menit Pak. Tergantung kecepatan motor. Pokoknya kalau nggak salah jaraknya sekitar 20 menit. Apa cerita apa tadi? Dan di sana itu masih banyak ini monyet-monyet liar. Pokoknya tempatnya itu nggak jauh dari Suaka Marga Satwa. Baru tahu aku itu juga. Suaka Marga Satwa. Tahu nggak? Oh iya. Apa? Tempat lindungan hewan dan tumbuhan. Iya, bener. Jadi ya, iya. Saya nggak kosong nggak kosong banget kok, sekolah. Oke. Kalau cagar alam, nah apa tuh? Itu pelajaran SD lupa. ada RPAL ya. Aduh, nggak tahu ya? nggak. Yo, beda generasi sih. Ada dulu RPAL, rangkuman pengetahuan alam lengkap, kecil segini bukunya. Dulu itu sering ada bazar buku Selam di SD Selam. Iya. Tahu kan? Ada yang aku jual-jual taunya kayak Atlas. gitu. Yang belakangnya bendera-bendera. Yang bisa ulti 5 orang sekaligus ya. Betul. Ngawur legend. Itu pokoknya ekonominya itu nggak bagus-bagus amat. Anomalinya adalah di situ dia itu punya TBM. TBM itu apa? Taman Bacaan Masyarakat apa? Kalau nggak salah kepanjangannya. Ya mungkin. Nah TBM-nya dia itu pernah juara nasional. Pernah juara nasional. Terus juga di dekat situ itu ada sekolah negeri SMK kalau nggak salah negeri. Dan ada juga yang ekonominya anomali antara yang rendah-rendah ini, terus tiba-tiba ada yang cek gitu. Nah, tapi tetap low profile orangnya, jadi nggak kelihatan kayak gitu. Itu sih, aku yang masih bingung itu. Pokoknya dia sentranya itu sentra tembakau, terus juga singkong. Susah kalau apa nyari padi di situ. Ya mungkin harganya mahal atau kayak gimana jadi mahal atau. Di sana makannya apa? Singkong tiap hari. Nasi sih. Nah. Singkongnya kan dibikin ini tepung. Beneran. Yeah. Jadi di sana itu ada apa ya? Gaplek apa ya kalau nggak salah ya? Gaplek. Tahu gaplek nggak? Iya tahu. Apa? Yang singkong itu kan? Singkong digoreng. Bukan ya? Iya mungkin itu ada jenis makanan namanya itu ya. Tapi gaplek yang dimaksud di sini itu semacam orang habis panen singkong. Oh. Terus anjing, kukira makanan. Iya sih bener, kayak ada makanan gaplek ya. Ada gaplek. Atau yang kartu balak 6, balak 5 gitu. Wah. Pokoknya kalau ada panen singkong, itu ramai-ramai orang pada ke rumah yang lagi panen, bantuin ngupasin singkong. Karena bayar. Nggak tahu dibayar atau enggak ya. Pokoknya habis itu singkongnya itu dibikin tepung. Kayak gitu. Terus secara masyarakat sih di tempatku KKN aku masih ada proker yang tidak tertulis secara langsung tapi dilakukan. Kayak misalnya ngajar dinia kayak gitu. Terus juga di tempatku KKN itu ada warga yang punya sound system. Oke. Nah, jadi hampir setiap acara apapun itu kayak dirayainnya pakai elektron gitu, dangdutan gitu. Gitu beneran Slam. Kita mau perpisahan aja dipasangin sound Slam. Ada videonya dipasangin sound dan manggil biduan. Sumpah. Beneran. Mewah dong. Tapi biduan yang itu sih maksudnya yang nggak ada yang bayar juga sih biduannya, mungkin kayak biduan gabut kayak mungkin ya. Waduh, kata-kata baru tuh biduan gabut. Ya cuma join nyanyi doang Nyanyi gitu. doang ya, meriahkan doang gitu. Betul sekali. Itu. Terus uniknya lagi, sewaktu Jumatan semua motor nggak ada tuh yang kuncinya dicabut. Di motor semua. Di motor semua. Anti maling. Antara itu atau orang malas nyabut. Pokoknya aku pernah satu kejadian ini sih, menjumpai ada orang yang kehilangan motor. Tapi kayak langsung ketahuan gitu, pasti orangnya ini.
gitu. Mungkin saking amannya dan kayak ketika ada satu kejahatan langsung ketahuan ini pasti ini nih kayak gitu. Ini orang yang gak punya motor nih yang ngambil nih. Itu Slam. Kalau di tempat lu gimana? Mau ngerjain proker apa? Alah. Nggak penting banget ya Kalau kayaknya. ngomongin proker, aduh Pak, apa ya prokerku loh yang Kamu apa sih ini apa? Jurusanmu apa? hukum keluarga syariah. Terus ininya apa? Hah? Proker di sana ya, yang bisa dikerjain apa? Ya apa ya? Sosialisasi Iya paling gitu doang. Ya kayak proker umum lah. pendidikan seksual. Bikin plang, sosialisasi, ngajar ngaji, les. Dah. Nggak ada yang menarik Pak. KKN ku nggak menarik sama sekali, nggak menarik. Dari tempat ya, ibaratnya kalau banyak orang cerita, KKN di tempatku tempatnya gunung. Nah setiap bangun pagi kita ke kamar mandi tuh, kamar mandi nggak ada atapnya. Kalau kita berak apa kalau kita pipis di atas ada elang. Ada Pak di daya luhur. Beneran. Udah kayak apa namanya? Udah kayak kejadian apa gitu ya. Beneran. Maksudnya itu cerita, aku diceritain beneran. Kenapa setiap berak ada elang? Maksudnya di atas tuh dia kelihatan gitu loh, ada elang. Karena memang apa ya gunung gitu kan. Terus ada yang di daerah yang banyak monyet. Gitu. Tempatku tuh ya Allah kayak desa umum aja dan maju dan ya udah. Kayak di sana tuh kayak apa ya? Tidak ada yang bisa dikerjakan Kayak gitu. kayak main ke rumah saudara gitu loh. Gitu doang. Nggak ada yang menarik sama sekali. Nggak ada yang menarik sama sekali. Ya, tapi menurutmu penting nggak KKN? Atau harusnya gimana deh KKN deh? Nggak tahu juga sih ya. Karena aku nggak terlalu mikirin sih. Maksudnya kalau dari kamu suruh KKN ya udah KKN. Gampang aja. Kalau kita karena apa ya? Harusnya Mas Afin nanya-nanya kayak gini nih ke mahasiswa yang suka demo. Lebih kritis kan mereka. Oh iya. Kalau aku kan ya Enggak juga. Mahasiswa demo juga belum tahu Iya mereka juga, Ding. kepentingan apa di demo kan. Ada yang cuma disuruh sama Enggak, maksudmu kayak ngapain sih KKN enggak penting, enggak apa namanya? Di kehidupan nyata tidak akan berdampak gitu misalnya. Iya sebenarnya penting nggak penting sih. Penting nggak penting? Pentingnya apa nggak pentingnya bagian mana? Kalau nggak pentingnya tuh kayak aku kemarin. Bagian apanya? Kayak aku kemarin tuh udah semuanya nggak penting sih menurutku. Oh, mulai kayak karena penempatan lokasinya mungkin. Iya, karena memang bukan targetnya aja. Maksudnya nggak pas targetnya gitu loh. Tapi kan kalau yang mungkin penting ya dari KKN kan mungkin ke tempat-tempat yang terpencil misal atau ya apa ya tempat-tempat yang memang membutuhkan sokongan sosialitas gitu. Itu kan bisa terekspos sama anak-anak yang KKN yang notabene mereka lebih kenal teknologi, pendidikannya mungkin lebih bagus gitu-gitu kan. Jadi ininya lebih berasa ya. Iya. Dari apa ya dampak ke desanya juga lebih terasa gitu loh bahwa oh di desa mungkin di pelosok kota ini ternyata ada desa yang masih hidup dengan kebiasaan yang gini-gini misalnya masih lama, maksudnya ya masih menggunakan sistem yang tertinggal dan butuh bantuan apa gitu, misal listrik nggak masuk apa gitu kan. Ya itu jadi penting gitu loh. Kampus Anda kurang riset. Kayaknya nggak riset dulu deh si kampusmu tuh. Maksudnya asal penempatan aja udah kayak gitu. Mungkin ya, tapi kalau menurut orang-orang setempat, memang di desa itu beberapa kali ada KKN. Beberapa kali? Iya, beberapa kali ada KKN dan itu berarti kan bukan apa ya? Kalau seperti beberapa kali ada KKN kan harusnya masalahnya udah jelas dong. Ada pembekalan dulu nggak sebelum KKN? Harus ngapain kayak gitu. Nah kebetulan pas saya pembekalan nggak berangkat. Kayaknya masalah di situ deh. Iya pembekalannya tuh isinya cuma ini doang. Apa ya? Ngerjain laporan, terus jelasin program kerja yang proker pemberdaya sama yang
gitu-gitu doang. Yang sebenarnya kita nggak perlu dijelasin pun kayaknya udah oke. Udah paham aja gitu loh. Kayak aku nggak berangkat buktinya bisa-bisa aja lulus aja. Karena kopas. Wah. Nggak dong. Di tempatku tapi dulu juga kayak gitu sih, masih ada monyet liar. Mas, Nah itu kan kerasa kan, maksudnya iya. feelnya tuh KKN banget nih. KKN banget. Tinggal ada yang berbuat, terus KKN Desa Penari. Wah, Tet. langsung tuh main ini apa? Umpet-umpetan selendang. Waduh. Emang jangan taruh umpet-umpetan selendang. Loh, kan gitu. Taruh selendangku di tas dia, Wes. dan dia akan jatuh cinta kepadamu. Asik. Di desaku itu ada 3 posko Selam. Apa itu ya? Di kecamatanku apa di desaku ya? Pokoknya ada 3, kayaknya di kecamatan deh kayaknya deh. Ada 3 posko KKN. Yang berdekatan. Soalnya mungkin ada lebih dari 3 mungkin, 1 kecamatan. Tapi yang berdekatan itu ada 3. Yang Satu kampus. Satu kampus semua. Yang kampus lagi. Yang posko pertama itu bisa dikatakan susah sinyal karena ketutupan tebing mungkin ya. Pokoknya sinyal susah. Posko yang kedua dia agak masuk dari jalan raya lumayan jauh. Nah, yang bikin itu apa namanya? Kadang deg-degan itu kadang kalau kita mau main ke posko yang nomor 3 ini. Soalnya dia ngelewatin pemakaman gitu kan. Oh ya. Dan pemakaman di sana itu kebetulan nggak tahu lagi ada event apa ya mungkin ya atau jadi semua nisannya itu disarungin pakai kain putih. Kain putih hitam. Kain putih apa hitam? Putih. Hitam. Kayak ini dong. Kalau yang hitam mah Desa Penari dong. Iya, beneran Desa Penari anjay. Tapi itu sebelum cerita itu muncul. Oh, jadi iya, aku nggak terafiliasi dengan apapun gitu kan. Sebelum Desa KKN Penari sebelum KKN di Desa Penari itu muncul, itu aku udah mengalami duluan tuh kayak KKN, yang lewatin pemakaman nisannya putih semua gitu kan, ditutupin kain putih semua. Itu tanyanya nggak kenapa? Nanti ada jawabannya. Okay. Terus juga pohon beringin itu masih ada beberapa kayak disarungin gitu juga. Disarungin? Ditutupin kain juga. Pohon beringin? Pohon beringin. Gede dong. Gede. Masya Allah. Nah itu aku juga nggak tahu kenapanya. Kadang aku suka deg-degan aja ketika disuruh main ke posko yang nomor 3 itu. Apalagi kalau malam-malam. Ya kalau teman-teman janjian, oh yuk main yuk ke posko ini gitu. Ya harusnya posko yang terakhir itu ya. Anda agak pengertian gitu ya. Mainnya kayak itu ya. Kan kalian yang main lah. Kan ganti-gantian Selam. Hah? Ganti-gantian main. Ya kan serem. Ganti-gantian. Nah, itu katanya ditutupin kayak gitu. Pas aku tanyain ke warganya itu juga mereka nggak tahu. Udah kayak nerusin aja katanya. Atau mungkin ada jawaban yang lain, aku nggak ngerti sih, nggak. Dan penerangannya itu masih remang-remang, bisa dibilang remang-remang. Listrik masuk tapi? Listrik masuk. Yang nggak bisa masuk itu ini kayaknya fuso ya. Wah. Nggak muat.